Inilah 7 negara penjajah terkejam di dunia. Salah satunya adalah yang jelas tidak ada negeri Muslim. Sepanjang sejarah, banyak negara yang melakukan penjajahan terhadap wilayah lain dengan tujuan untuk memperluas kekuasaan, mendapatkan sumber daya alam, atau meningkatkan pengaruh politik. Beberapa negara tersebut menggunakan kekerasan ekstrim, penindasan, dan eksploitasi besar-besaran. Praktik seperti itu bahkan sedang terjadi saat ini, yakni pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Beberapa negara pro-Zionis seperti Amerika Serikat menolak definisi penjajahan maupun pendudukan atas apa yang dilakukan Israel. Namun para aktivis organisasi hak asasi manusia atau HAM dan banyak negara lainnya menegaskan tindakan Zionis itu adalah penjajahan. Yang pertama adalah Britania Raya. Britania Raya dikenal sebagai salah satu kekuatan penjajahan terbesar dalam sejarah dunia. Sebagai salah satu kekaisaran terbesar, Inggris bagian dari Britania Raya menguasai wilayah luas di Afrika, Asia, Amerika, dan Pasifik. Mereka sering menggunakan kekerasan dalam menindas penduduk pribumi. Contoh kasus kejam pertama di India, selama periode penjajahan, Inggris melakukan kebijakan yang menyebabkan kelaparan massal pada tahun 1943 yang menewaskan sekitar 3 juta orang. Selain itu, Inggris juga dikenal karena menindas perlawanan rakyat India seperti dalam pembantaian Amritsar tahun 1919 yang menewaskan lebih dari 100 orang. Di Kenya, Inggris melakukan penindasan brutal terhadap suku Kikuyu selama pemberontakan pada 1950-an, termasuk penyiksaan dan pembunuhan massal. 2. Belanda. Belanda juga merupakan penjajah yang terkenal dengan kekejamannya, terutama di Indonesia, yang merupakan salah satu jajahan Belanda terbesar. Belanda sering menggunakan metode kekerasan dan pemaksaan dalam menguasai wilayah-wilayah koloni mereka. Contoh kasus kejam di Indonesia, khususnya pada abad ke-19, Belanda melakukan berbagai bentuk kekerasan termasuk pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Aceh selama Perang Aceh 1873 dan 1914. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas penindasan yang sangat kejam terhadap penduduk pribumi di berbagai bagian Indonesia. 3. Spanyol. Spanyol sebagai penjajah terbesar di Amerika meninggalkan jejak kekejamannya yang mendalam. Mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan besar di Amerika Selatan dan Tengah, termasuk Aztec dan Inca dengan metode brutal. Contoh kasus kejam, pembantaian besar-besaran oleh pasukan Spanyol di bawah pimpinan Herman Cortés di Meksiko dan Francisco Pizarro di Peru menyebabkan kematian jutaan penduduk asli. Selain itu, Spanyol juga menerapkan sistem encomienda yang memaksa penduduk asli untuk bekerja di perkebunan dan tambang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. 4. Prancis. Prancis terkenal dengan ekspansi kolonialnya di Afrika dan Asia, serta kekejaman yang dilakukan terhadap penduduk pribumi di wilayah-wilayah tersebut. Contoh kasus kejam di Algeria atau Aljazair, Prancis melakukan penindasan berat selama Perang Kemerdekaan Algeria 1954 sampai 1962, termasuk penyiksaan massal, pembantaian, dan penghancuran desa-desa. Selama penjajahan di Indochina, sekarang Vietnam, Laos, dan Kamboja, Prancis juga terkenal dengan kekerasan dan penindasan terhadap rakyat pribumi, termasuk kerja paksa dan penghancuran besar-besaran. 5. Portugal. Portugal adalah salah satu penjajah awal di dunia menguasai wilayah-wilayah besar di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Mereka dikenal dengan kebijakan eksploitasi sumber daya alam dan kerja yang sangat kejam. Contoh kasus kejam di Angola misalnya, Portugal menggunakan sistem kerja paksa dan pembunuhan massal terhadap suku-suku pribumi yang menentang penjajahan. Di Brasil, mereka melakukan perbudakan besar-besaran terhadap ribuan orang Afrika yang mengakibatkan kematian dan penderitaan yang luar biasa. 6. Italia. Italia meskipun tidak sebesar negara-negara lain dalam wilayah jajahan, Italia juga melakukan kekejaman besar-besaran di Afrika, terutama selama penjajahan di Ethiopia. Contoh kasus kejam, di Ethiopia, Italia di bawah Benito Mussolini menggunakan senjata kimia dalam perang mereka terhadap penduduk Ethiopia, serta melakukan pembantaian terhadap warga sipil yang menentang penjajahan. Selama invasi Italia ke Ethiopia pada 1935 sampai dengan 1936, lebih dari 300.000 orang Ethiopia terbunuh. Sebagian besar adalah penduduk sipil.
7. Israel. Israel terbentuk pada abad ke-20 setelah berakhirnya penjajahan kolonialisme klasik. Negara ini diakui oleh PBB pada tahun 1948 setelah periode mandat Inggris di Palestina, yang sebenarnya adalah hasil dari konflik geopolitik yang melibatkan banyak negara dan bangsa, termasuk pembentukan negara Israel dan pengakuan atas hak-hak rakyat Palestina. Meski demikian, banyak pihak mengkritik kebijakan Israel di wilayah Palestina yang didudukinya, terutama sejak Perang 6 Hari pada 1967 dan pembentukan pemukiman Israel di tepi barat. Negara-negara Arab dan organisasi internasional seperti PBB menganggap kebijakan Israel sebagai bentuk penjajahan atau pendudukan ilegal, terutama terkait dengan wilayah yang diduduki dan pemukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur. Namun, ada juga klaim bahwa tindakan Israel adalah pendudukan atau agresi militer, bukan sebagai penjajahan dalam arti tradisional yang dilakukan oleh negara-negara kolonial seperti Belanda atau Inggris di masa lampau. Contoh kasus kejam pertama, pembunuhan massal Israel di Gaza dan tepi barat, baik yang berskala besar maupun kecil, seringkali mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak, termasuk diantaranya warga sipil Palestina. Selama operasi militer seperti Operasi Protective EG 2014 dan Operasi Guardian of the Wales 2021, banyak rumah, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil lainnya dihancurkan. Warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak sering menjadi korban serangan di Gaza, baik serangan udara ataupun pengeboman yang dilakukan oleh Israel. Pelanggaran terhadap kebebasan bergerak. Israel telah membangun jaringan checkpoint atau pos pemeriksaan di sekitar tepi barat dan sepanjang jalur Gaza yang membatasi kebebasan bergerak penduduk Palestina. Ini menyebabkan kesulitan besar bagi warga Palestina untuk bepergian, bekerja, atau mendapatkan akses ke pelayanan dasar seperti perawatan medis. Banyak pasien Palestina, terutama mereka yang membutuhkan perawatan medis darurat, terhambat aksesnya untuk pergi ke rumah sakit di luar Gaza atau di tepi barat karena pembatasan di pos pemeriksaan Israel. Bahkan ada laporan tentang pasien yang meninggal di pos pemeriksaan karena terlambat mendapatkan perawatan. Penggusuran paksa dan pemusnahan rumah. Israel telah mengusir ribuan keluarga Palestina dari rumah mereka di berbagai wilayah yang ia duduki, terutama di Yerusalem Timur dan tepi barat. Untuk membangun pemukiman Israel atau infrastruktur lainnya, penggusuran paksa ini sering disertai dengan penghancuran rumah dan tempat tinggal yang dimiliki oleh keluarga Palestina. Di Yerusalem Timur, ribuan keluarga Palestina diancam dengan penggusuran paksa untuk memberi tempat bagi pemukiman Israel. Sebagai contoh, pada tahun 2021, rencana penggusuran di daerah di Sejarah di Yerusalem Timur memicu protes besar-besaran yang akhirnya berkembang menjadi kekerasan. Segitu ya teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang 7 negara yang pernah menjajah dengan sangat brutal, sangat kejam, dan itu tertulis dalam sejarah. Dan yang terbaru adalah yang kita saksikan saat ini di berbagai media. Tahu kan siapa? Dan yang pasti, dari ke-7 negara yang kita bahas ini anggap sangat kejam dalam menjajah. Tidak ada satupun negara yang mayoritas muslim atau yang dipimpin oleh penguasa muslim. Itu biasa kita sebut dengan negara-negara muslim atau negara-negara Islam. Tidak ada satupun, teman-teman. Jadi, masihkah kita mengatakan bahwa Islam itu sangat berbahaya? Masihkah kita mengatakan bahwa Islam itu adalah radikal? Tentu tidak kan? Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Bye. Assalamualaikum.